la nufarriqu baina ahadin min rusul wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbi zidni ilman wa rzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayat Al-Azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana fi jannah. Hadis. Dengan beliau melihatkan kajian ini beserta keluarga besar majelis taklim Al-Islam, majelis Simok Islam. Boleh ditunjuk sampai nggak usah terlalu ribut dengan itu. Tapi bagaimana kita ini bisa memenuhi hati Allah, bisa memenuhi hati Rasulullah SAW, bisa berbuat baik kepada siapapun, khususnya kepada Allah, khususnya kepada semua Allah. Insya Allah orang di majelis Al-Islam sangat cukup. Sama tulisannya mau isinya siapa namanya? Ya Allah tulisan dia. Hidup ini tulisan. Bukan tulisan. Kalau bagaimana dengan kita juga akan selamat mau nanti jadi apa? Sehingga selamat, sehingga selamat. Biar jadi apa saya tidak selamat. Karena yang saya mengatakan, lalu bagaimana kita selamat ini? Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan iman, dengan Islam dan Allah berikan kepada kita. Dan Allah berkata, sebagai tanda kasih sayang Allah kepada kita. Kalau orang nggak kasih sayang, bisa oleh sama. Sebab iman Islam itu sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak orang yang iman Islam mendekati dengan Allah. Orang kafir, orang nggak tahu iman, tapi Allah lebih gak suka kalau orang tidak segera iman, ya dibukakan hatinya iman, dia tidak mau mensyukur iman itu dengan ketaatan kepada Allah SWT. Ibarat kita dikasih motor, tidak dipakai, ya nggak dikasih motor itu, ya nggak dikasih motor itu, mana pilih motor? Atau dia mengenai tidak punya, tapi yang dikasih karena dipakai di sini biasa, pakai di usaha. Karena ada apa kan? Allah menyuruh kita untuk berpikir. Kalau salah satu pikiran itu tentang supaya kita berpikir. Apa yang kita pikirkan? Anugerah Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah SWT, dan iman dari Allah yang luar biasa Allah berikan kepada kita. Banyak dalam Quran itu agar kamu berpikir-pikirkan kalau juga orang kalau salah di 100. Jadi memang Allah ciptakan akal ini dalam satu riwayat bahwa ketika Allah ciptakan akal ditanya oleh Allah, wahai akal engkau siapa dan aku siapa? Engkau adalah Tuhanku ya Allah dan aku adalah Tuhan hamba. 3 kali jawabannya sama. Makanya 3 hanya cukup. Makanya pertama kali Allah turunkan kepada Rasulullah SAW, Iqra, bacalah, pahami. Kalau dia pahami, pikir. Siapa yang dipikirkan apa? Iqra bismi rabbika. Semua ini atas nama Tuhanmu. Semua ini ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua ini anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Semua ini kepada kami kita ini kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah saya. Ketika turun, ketika Rasulullah SAW diikuti Isra Mi'raj oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nggak pernah sholat, saya pun tidak sering. Saya pikirkan betapa
ujian orang-orang Islam saat itu. Ya, ketika Allah setelah turun dari Israel, yang mana bekasnya masih panas, dan disampaikan para sahabat, orang-orang kafir gak percaya, ya wajar, ya wajar orang kafir gak percaya, ya kafir ya. Tapi orang iman badannya akhirnya meninggal kembali pada akhirat. Ya, sama Abu Bakar dengan asik karena dia mengatakan seandainya lebih dari ini semuanya, maka aku percaya. Sekarang ini saya hubungkan antara Israel dengan pemilu. Ya, dalam keadaan apa? Antara ya. Karena saya melihat pemilu ini menyita perhatian kita semuanya. Ya, lebih ngeri. Kalau saya lihat lebih ngeri daripada Israel. Tapi lebih ngeri itu sebenarnya. Apa? Kita ini iman dengan Islam. Pertanyaan saya, ini sebenarnya adalah Allah memberikan satu ujian setiap 5 tahun. Ya, setiap 5 tahun ada namanya seperti ini, namanya pesta demokrasi. Betul ya? Semoga nanti setelah pemilihan presiden dan wakil presiden DPR, tentunya kita beda pilihan masa. Yang saya sampaikan pada kajian hari ini, bagaimana dengan adanya pemilu ini hati manusia bergeser. Tetap kita salati, wa nusuhi, wa mahyaya, wa mamati lillahi rabbil alamin. Gak ada urusannya. Kau persilakan, gak apa-apa. Wajib tapi gak bisa kau jawab. Wajib saya, wajib kita sebagai warga negara bukan seperti wajib kita kepada Allah, beda ya. Maka ada protes sama saya, kok wajib ini jangan dianggap wajib seperti kita, wajib kepada Allah. Wajib sebagai warga negara untuk berpartisipasi memilih presiden atau memilih DPR. Pertanyaannya, nanti kalau presiden tadi tidak bergeser dengan pilihan presiden kok menang atau kalah tidak bergeser, hebat saja. Berarti iman dengan kenapa? Usah ibarat mobil itu goyang gak ya? Ini sebenarnya makanya benar sebuah ujian paling berat adalah para rasul. Kita ibarat kecil aja sekarang. Lagi ngeri di masjid pada pakai, di masjid sekarang masih bahkan calon presiden. Harusnya. Dan tidak pilih aja apalagi alhamdulillah kita bersyukur. Kenapa? Semuanya Islam. Yang nomor 4, yang nomor 5, yang nomor 6 Islam semua. Yang nomor 7 Islam. Bisa kita pikir mati kan pekan bisa sampaikan mati Jakarta. Apa ini nanti itu? Ngomongin pemilu apa bingung. Mestinya kita itu berpikir bagaimana dengan goyangan negeri ini, dengan adanya beda demokrasi ini, kita tidak perlu yang terpaksa seperti itu, masalah kecil, masalah biasa saja. Jadi tidak menggoyang perasaan kita, tidak menggoyang diri kita, zikir kita, alat ibadah kita. Berapa juta orang Indonesia ketika sholat kita pilih pilihannya masing-masing. Oh, nomor 5, nomor 6, nomor 7. Nah, inilah kita berpikir pada kesempatan ujian. Supaya saya sampaikan ini, saya sampaikan nilai dari Allah SWT. Kalau ada jadi masalah, makanya sampai nanti kalau berjalan biasa saja. Menang juga saya sebagai ketiga saya bangga dengan menang itu. Sisi Tuhan ada peluang sehat untuk memberikan bisikan sama sampai apa kesombongan bila menang. Salah ya, enak gak insya Allah. Tidak ada ini. Siapa kau sudah masih kan? Ya nggak sudah. Jadi itu ada peluang apa? Kesombongan. Sombong itu diuji oleh Allah SWT dan itu milik Allah SWT. Yang kedua, kalau kita kalah, kalau saya tadi gitu loh, yang mana divisi bolong terenggak kalah, cuma saya tadi kalah, sampai merasa kecewa sendiri. Udah 1-0 lagi. Ada yang saya muliakan, inilah kita ini orang iman, orang Islam tetap tidak bergeser hatinya, yaitu kekuatan imannya kepada Allah SWT. Makanya dari Allah yang berjasa ketika kita sholat, kita
enaknya kita ini ya klien jadi kebetulan di bulan Rajab. Sekarang ini saya nyambil mulai punah orang-orang yang mau berpuasa Rajab. Ini bulan Rajab itu lebih mengguncang, lebih barokah, lebih manfaat daripada kita, daripada adanya presiden. Karena keberkahan Rajab luar biasa. Dibukakan pintu-pintu barokah, pintu-pintu kampungan untuk mendapatkan supaya mendapatkan keberkahan bulan Sabar. Makanya Allah benar. Barang siapa yang mendapatkan barokahnya Ramadan Rajab, dia akan mendapatkan keberkahan bulan Sabar. Kalau dia mendapat bulan Sabar, maka dia akan ringan, bahkan nikmat, bahkan senang akan datangnya Ramadan. Belum datang senang. Karena Rajabnya datang, karena dapat barokahnya Rajab, sehingga dapat barokahnya Sabar. Sabar mendapatkan kesenangan ketika barang siapa Rasulullah SAW yang senang dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah hapus dosanya, dimasukkan ke surga. Saya mikir dulu masih kecil, ya Allah sekarang Ramadan senang, ya Allah saya belum bingung. Bagaimana gini, mau orang gak suruh puasa bagaimana? Mau gak makan kalau gak puasa dimarahin sama umi sama abah. Ya, saya dulu bingung. Masa-masa remaja kan bingung. Ya apa ya? Tapi saya ingat itu hadis. Saya baru paham setelah sekian tahun, ternyata yang orang-orang bisa senang dengan datangnya Ramadan itu memang dia sudah senang, dia belum mendapatkan barokahnya Rajab. Barokahnya Rajab apa? Rasulullah SAW yang mengajarkan Allahumma barik fi Rajabana wa balikna wa balikna Allahumma barik fi Rajabana wa sabana wa balikna Ramadan wa ghfir lana dzunubana. Ini dilakukan Rasulullah SAW sambil naik motor, sambil jalan, sambil masak, sambil ke sawah, sambil usaha dibaca dengan penuh harapan, dengan minta pada Allah walaupun tangannya nggak diangkat, hatinya dibuka. Ini ahli dari kita. Yang kedua, usahakan puasa Ramadan walaupun sehari. Walaupun sehari. Aku kali ini hati si doa enggak. Gak usah pikir sana saya dilakoni aja kok. Kenapa? Setiap amal wajib dibentengi oleh Allah dengan amal sunnah. Lakukan puasa Ramadan yang belum lakukan. Dalam hadis dalam kitab Al-Masjid, barang siapa yang puasa Ramadan sehari, maka diampuni dihapuskan oleh Allah dosa-dosanya. Jangan sampai karena Al-Quran berarti, jangan sampai datangnya Ramadan sampai habis kita tidak mendapatkan barokahnya Ramadan. Kita tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dibukakanlah pintu-pintu mahabbah, pintu-pintu ketenangan, pintu-pintu pemahaman, pengertian kepada Allah dan Rasulullah SAW. Ini benar-benar sebenarnya proyek kita biasa-biasa, biasa-biasa, Ramadan kecewa. Di sana ada Ramadannya, tapi dengan perasaan terpaksa kecewa namanya. Ini adalah bahaya ini. Bagaimana dengan bisa menjaga puasa bisa enak? Mau sebulan berpuasa, awal lemes, ya kerjanya tetap, istri minta uang belanja lebih banyak. Iya kan? Tetapi kalau saya dapatkan, saya pikir ya Allah, Gusti Allah itu cintanya kepada umat Nabi itu luar biasa. Karena Allah cinta kepada Rasulullah SAW. Kita itu masuk pada dulu. Coba langsung nggak pakai Rajab, nggak pakai Sabar, langsung Ramadan bebas. Nggak kuat manusia. Ini rahasia Allah SWT. Puasa Rajab bapak sehari, 2 hari, 3 hari. Usahakan baca doa dari bulan-bulan dengan dibukanya hati, dengan mohon pertolongan ketika baca doa itu dengan hati yang serius, dengan hati yang khusyuk. Benar-benar minta ampun kepada Allah SWT. Karena dianjurkan oleh para ulama agar kita jangan sampai ada yang putus silaturahim kita kepada keluarga dan famili dan orang-orang yang pernah kita. Atau jangan sampai kalau jaga, jangan sampai ada yang gak mau, tidak ada yang nyapa. Kadang-kadang orang wah saya bertua saudara, justru rasa kita tanggung tali silaturahim. Yang putus sambung, yang sudah sambung rasa usahakan silaturahim. Kenapa? Silaturahim itu akan membawa keberkahan bagi kita.
yang mana di bulan Ramadan Rasulullah SAW ini bukakan pintu-pintu sunnah. Apa pintu sunnah? Kita kalau di bulan Ramadan sabar itu, ya, kita banyak berselawat, kita menjalankan amal-amal sunnah yang selama ini kita sudah melakukannya. Misalnya mau beli apa dia, tahajud, duha, witir, apalagi itu. Apalagi kan seperti itulah yang namanya sunnah-sunnah makan, senang sedekah, berusaha untuk berbicara yang baik. Ini kalau kita jalan nanti kalau kita dapat dosa, ya. Maka sabar itu kita lakukan itu akan hilang. Nah ini berarti ada peningkatan, ya. Sunnah itu tambah kuat, imannya tambah kuat. Karena bulannya Rasulullah SAW, ini Rasulullah sabda Rajab, Rajab adalah syahrullah, Sya'ban adalah syahri, bulanku. Berarti bulannya Allah. Karena ini bulannya Allah, buka pintu-pintu ampunan yang luas kepada umatnya Rasulullah SAW. Lalu akan membukakan pintu-pintu sunnah. Maksudnya pintu-pintu sunnah di saya ini, yaitu orang-orang kalau kita ingin mempunyai amalan yang sunnah istiqomah, lakukan sejak sekarang, sejak Rajab hingga sampai Ramadan akan lebih mudah kita lakukan, akan lebih terasa nikmat. Maka Ramadan akan terasa manisnya amal ibadah kita sekarang. Mau baca Quran, mau sholat sunnah, mau sedekah, semuanya. Ibarat orang kata ulama, Ramadan itu panennya. Jadi sekarang Rajab itu dibaca, lalu tanam panen bulan Ramadan. Sehingga kita melakukan amal sunnah ini sudah terasa ringan. Karena apa? Karena kita sudah mendapatkan barokahnya, persiapannya sudah matang, keberkahannya sudah kita bawa 2 bulan sebelumnya, tentunya sampai Ramadan. Walaupun kerjaan panjenengan ini berat, tetap ringan. Kenapa? Ketika panjenengan sudah menang, sudah puasa, sudah ada latihan, sampai dengan sudah puasa, ada latihan juga, dan juga amal-amal sunnah juga sudah tertata. Yang biasanya nggak dijalani, usaha dijalankan, sehingga Ramadan bagikan napas tubuh kita karena nggak ada dosa. Jadi nggak tunggu Ramadan dihapus, sudah dihapus oleh Allah ketika Ramadan, dibersihkan lagi oleh Allah ketika sabar, dikali catatan yang terbaru dengan catatan yang baru yang terbaik lagi, yang masih kosong. Lalu kata Ramadan, insya Allah kita mendapatkan Ramadan dengan iman dan istiqomah ini akan bersambung sampai ke Ramadan. Seandainya ada korek 1, 2 yang kurang kita sempurnakan, nanti kalau kasih Allah panjang, umur panjang, maka akan kembali semakin sempurna, semakin sempurna, semakin sempurna, sampai pada titik kita akan kembali pada Allah. Insya Allah akan dihapus oleh Allah SWT. Maka kita kembali dari botol yang penting, yang utuh, yang penuh, kembali pada Allah penuh juga. Maka banyak pembelajaran akan berkisah. Kalau kita masih mengeluh badan, lahir dan badan penuh, orang akan masalah nanti di akhirat. Pasti itu kan dengan Allah SWT. Kalau aku tidak selesai urusan, itu ada proses nanti orang menunggu ini. Karena dia akan menjalankan ibadah, dimasukkan ke neraka. Jangan macam-macam, jangan meremehkan neraka. Sahabat orang menawar juga ada sahabat kubur, ada sahabat beramal. Rasulullah SAW nanti sahabat-sahabatku masuk surga semuanya, baru Abdurrahman masuk surga terakhir. Kenapa? Karena Abdurrahman ini sahabat Abdurrahman ini termasuk sahabat yang paling kaya, sahabat paling kaya. Makanya sahabat aku ini bingung karena hartanya melimpah. Orang kaya ini tidak mau kan? Bingung, ya apa ini juga ini? Sudah disedekahkan, datang lagi sedekahkan lagi. Malah dia sudah banyak sekali. Delala terjadi panen raya. Jadi di sana itu kurma panennya banyak di mana-mana panen. Sehingga orang-orang muda nggak bisa jual keluar. Nggak bisa jual keluar apa? Panen kurma itu banyak mulai busuk dijual dengan dimakan lebih dikeringkan dimakan awal. Ya. Keras sekali. Setelah belum sampai habis, nanti kita kedatangan panen yang akan datang. Kebetulan orang menaus itu
kurma semuanya dibeli, barang-barang dia punya tabungan dia habiskan semuanya untuk beli kurma dengan harga yang normal. Yang maksudnya nggak aku dibeli semua yang busuk-busuk itu dibeli. Yang ini sini dia nanti akan membusuk, akan habis, berarti saya tidak miskin, saya pengen miskin. Ya. Kalau kita nggak berani gitu, akhirnya namanya saya muliakan, bapak sudah dibeli semua sahabat-sahabat semuanya. Karena kurma yang sudah akan busuk, bahkan sudah busuk dibeli dengan harga yang tinggi, harga yang nggak masuk akal. Berarti sudah dihitung, itu jadi bukan dikumpul, enggak. Jadi dia udah miskin, nggak punya apa-apa, istilahnya apa asal. Ada kurma busuk nggak ada aku. Tiba-tiba ada serombongan orang, satu kafilah, satu suku, kepala sukunya ada beberapa pegawai orang ya. Yaitu dia mencari kurma busuk karena di daerahnya banyak terjadi satu penyakit yang hanya bisa sembuh dengan kurma busuk, sehingga nggak dapat dibeli semuanya 10 kali lipat harganya. Subhanallah, itulah yang saya melihatkan ya, bahwa kita itu nggak usah musik mati jalan kaki jadi orang kaya, nggak bisa. Jalan hidup ini yang sederhana yang adanya ada sesuai dengan keadaannya. Bukan nanti kalau saya jualnya naik sendiri, kalau saya tidak turun bisa sadar. Makanya sebenarnya orang itu tidak bisa jual dari sebab bersyukur dan bersabar. Kalau dia bisa jualnya, tahu di mana salah. Makanya pada puncaknya manusia kita ini hanya mencari bagaimana kita hidup selamat di akhirat. Kenapa? Karena yang sudah lewat itu melaknat ya, sampai mati masih ini dulu nih, sampai mati masih repot dengan jabatannya, tidak ada di bawah, urusannya besar. Makanya orang yang paling baik, orang berangkat itu orang yang menyibukkan hatinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dia sebut dengan dunia. Sebenarnya orang mobil kaya, tapi untuk kekayaannya tidak menggeser hatinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat bilang, walaupun miskin, tapi kemiskinannya dia tidak menggeser hatinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah keistimewaan umatnya Rasulullah SAW. Ini semuanya anugerah Allah yang Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan bulan Rajab ini mengantarkan hati kita untuk semakin cinta kepada Allah, semakin taat kepada Allah, semakin mengabdi kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tidak bergeser hanya adanya ulang tahun negara yang biasa yang kita sudah menemui beberapa kali. Pesan saya satu, mari kita ambil hadiah dari Allah. Satu orang sekarang mengambil hadiah, yaitu apa? Keberkahan bulan Ramadan, keberkahan bulan Sabar, keberkahan sekarang ada bisa demokrasi, orang bersibuk dengan demokrasi. Maka saya ada dua nyawa. Kalau kita bilang silakan, saya nggak mau. Ada dua dari Jakarta satu, kedua di mana sih? Di Bandara Garuda. Saya silakan, pesan saya satu. Jangan sampai kalau kamu bawa itu karena kamu. Jangan sampai kalau karena juga karena kurang usaha kita. Jalani apa yang mampu, jangan geser hatimu kita saudara. Kalau itu kamu lakukan, dunia ini tidak ada masalah. Dimanapun kau tempatkan, tidak jadi masalah. Karena itu hidup seperti ini. Yang penting hal ada beres. Saya nggak lalu. Kalau tidak mau nyalon, monggo. Kamu siksen. Kamu ada di DPR, monggo ya. Ada pakai dulu masih kurang orang. Jadi yang bisa melihatkan, ya, kalau kita sudah belajar itu tidak bergeser, apalagi komentar yang bertahan. Ingat, calon kita itu tiga-tiganya orang Islam. Kalau saya ngerasain yang satu, saya nggak akan minta maaf dia. Ya, kalau saya bunyinya satu, saya nggak akan minta maaf. Jangan kotor hati. Yang Nabi isi hati kita maaf kepada Allah dan banyak persoalan. Sebab nanti ada pertanyaan dulu calon itu siapa? Dulu calon partai siapa? Kita jalani aja. Makanya kalau saya prinsip sering saya sampaikan saya santri, kita pada Allah di akhir semua hidup kita, di akhir doa kita, supaya Allah mengangkat siapapun presidennya, presiden itu menjadikan turunnya barokah dari Allah SWT. Biar Allah yang menentukan segalanya. Orang boleh macam-macam, silakan. Tapi doa itu adalah senjata orang mukmin. Ya, doa ini adalah senjata.